Saya mengawali untuk membuka ruang diskusi nggih, Pak. Monggo, Pak. Ini terkait kurikulum yang memang sejatinya yang selama ini kita terima adalah kurikulum yang memang didesain oleh pemerintah gitu. Didesain oleh pemerintah yang mana garis besarnya adalah ini dan ini gitu. Sangat menjadi gamang di lingkungan kita sebagai yang langsung melaksanakan di tingkat sekolahan atau di tingkat lembaga pendidikan. Kadang yang kita gamangkan itu seperti ini, Pak. Di titik mana kita harus membuat kaitannya dengan mata kuliah ini, membuat inovasi. Wong kadang kita mengikuti alur pemerintah saja sudah sudah gedandapan kalau bahasa lokal kita, sudah gedandapan gitu. Lebih-lebih misalkan sering beberapa kali ada perubahan konsep dalam kurikulum. Di titik mana kita bisa menjadikan inovasi dalam kurikulum tersebut gitu. Itu coba Pak, di poin itu saja dulu Pak. Nanti bisa membuka kawan untuk diskusi. Oke, terima kasih Pak Osma telah membuka diskusi kita pada siang hari ini. Yang mana saya tangkap Pak ya dari pertanyaan dari Pak Nasihun, bahwasanya kurikulum yang memang sudah didesain oleh baik pemerintah yang memang saklek berdasarkan panduan dari pemerintah tadi, itu menjadi suatu kegamangan ketika kurikulum tersebut sampai kepada sekolah-sekolah yang notabene mungkin bisa saya kembangkan sarana prasarana, mungkin kan kemampuan guru dan segala macamnya mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu di titik mana sehingga inovasi pembelajaran tersebut dapat kita terapkan dengan kondisi yang demikian. Sementara kita sendiri harus mengikuti arahan-arahan pemerintah tersebut, kurikulum yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut, yang cenderung dalam bahasanya itu setiap pergantian pemerintah selalu pergantian kurikulum. Kami persilakan untuk teman-teman, Bu Titi Zunifa, Pak Rahman, Pak Samsul Rahman, dan Ibu Siti Alawiyah untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu. Silakan. Atau sambil menunggu kawan-kawan mencari jawaban, kami kasih kesempatan lagi kepada teman-teman yang lain. Silakan Pak bertanya. Atau kawan-kawan yang bisa menjawab, kami persilakan. Ya Pak Sukri, silakan. Mau nanya Pak. Silakan Pak. Simpel aja, kasih kita contoh salah satu bentuk inovasi kurikulum PAI yang sekarang nih Pak. Oke, kasih contoh Pak. Inovasi kurikulum PAI Pak ya. Oke. Ini ya, secara umum Pak ya, atau memang secara kekhususan Pak? Secara umum bisa, secara khusus lebih baik lagi Pak. Begitu Pak ya, boleh. Oke. Contoh inovasi kurikulum pendidikan PAI. Yang tren sekarang ini Pak ya, boleh untuk inovasi 4.0 atau 5.0, boleh Pak ya? Mana-mana Pak, yang penting kita paham. Ya, kami tampung dulu Pak. Silakan kawan-kawan yang mau menjawab. Izin Pak Sumaryo. Ya, silakan Pak, silakan. Itu terkait dari pertanyaan Pak Nasbun ya. Emang itu kita menyikapi kurikulum yang diagendakan oleh pemerintah dengan bergantinya menteri, berganti pula kurikulum. Memang itu juga kita menjadi bingung juga kalau di lapangan seperti kami lah yang ada di pegunungan, di pedesaan. Ketika dulu ada kurikulum dari
Kurtilas, Merdeka, sekarang berganti nama jadi Deep Learning itu kan, jujur saja kami di lapangan masih bingung dan masih belum bisa maksimal menerapkannya. Maka karena keterbatasan kita, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sumario, dengan fasilitas, dengan SDM guru di wilayah kami, pada akhirnya kami juga tidak bisa maksimal mengikuti alur pemerintah. Katakanlah kami juga masih jalan di tempat gitu. Adapun terkait administrasi apa yang lain-lain yang harus dimaksimalkan, kami juga mengikuti mungkin kalau tanda kutip hanya sebatas formalitas gitu ya. Jadi terkait tadi pertanyaan dari Pak Nasim itu apa itunya titik mana ya, apa maksudnya gimana ya maksudnya Pak Mario? Ya, dia ingin menanyakan Pak tadi sebenarnya pada titik mana kita harus bisa memulai inovasi tersebut Pak dengan kondisi-kondisi yang disebutkan beliau tadi. Artinya kita memulai inovasinya dari mana gitu Pak akhirnya. Sehingga kita memang benar-benar dalam memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam ini menggunakan inovasi-inovasi yang relevan gitu Pak. Itu maksudnya. Atau lebih diperjelas lagi Pak, mungkin dimulainya dari mana? Atau mungkin kita melengkapi dulu sarana-prasarana terlebih dahulu, atau mungkin langsung diterapkan dengan keterbatasan yang ada, begitu Mas Samsul. Silakan Mas Samsul. Mana Pak Samsul? Baik, Pak Nasion. Iya, Pak. Ya, saya menambahkan Pak ya. Jadi Pak, untuk kita memulai dari titik mana kurikulum pendidikan agama Islam itu dengan segala keterbatasan tadi Pak ya, mungkin yang lebih kita fokuskan lebih utama, kita fokuskan yaitu pertama itu kita harus mampu dulu Pak menganalisis kebutuhan dan kondisi sekolah secara menyeluruh. Artinya kalau kita pernah belajar dulu Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi visi dan misi sekolah kita untuk melengkapi hal tersebut, tentunya kita harus memiliki inovasi pendidikan yang relevan dengan tujuan tersebut Pak. Analisis dulu kebutuhannya apa. Walaupun keterbatasan kita harus mengikuti kurikulum dari pemerintah, kita bisa melakukan semacam kolaborasi Pak dengan kurikulum tersendiri yang memang kita rancang atau kita susun berdasarkan dengan kondisi dan kebutuhan dari sekolah. Selanjutnya Pak, yang kalau permasalahan sarana-prasarana, tentunya pemanfaat teknologi untuk inovasi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di sini tentunya kalau menunggu bantuan dari pemerintah itu sangat sulit. Mungkin solusi yang terbaik adalah memanfaatkan sumber daya yang ada seperti CSR Pak ya, bantuan dari instansi yang lain. Karena suatu hal keniscayaan kalau kita mau melaksanakan inovasi tentunya membutuhkan dukungan teknologi, sarana-prasarana yang mumpuni untuk dapat menjalankan kurikulum dengan inovasi-inovasi digital seperti sekarang ini. Tapi yang tak kalah pentingnya Pak, sambil berjalan menunggu untuk menentukan inovasi kurikulum seperti apa, tentunya kita terlebih dahulu mempersiapkan guru-gurunya Pak, dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri Pak, yang ada di sekolah-sekolah yang sekarang ini Pak kami ini Pak, untuk guru-guru yang notabene sudah mendekati uzur itu sudah sangat males Pak kalau mau pegang-pegang yang namanya teknologi itu, gaptek. Nah di sini perlu adanya pelatihan guru dalam penggunaan teknologi Pak, sehingga nanti
sudah ada bantuan alat-alat teknologi, ternyata mereka tidak bisa menjalankannya. Sama saja, akhirnya inovasi kurikulumnya hanya sebagai wacana saja. Mungkin begitu Pak Nasyun. Silakan, tanggapannya Pak. Jadi ya mungkin paling tidak kurikulum itu kadang kan ya harus menyesuaikan atau harus sesuai dengan apa yang kita punya di kekayaan apa yang kita punya di lingkungan lembaga pendidikan tersebut kan ya Pak nggih. Khawatirnya ketika kita memaksakan sebuah kurikulum itu diterapkan tetapi tidak sesuai dengan karakteristik kebutuhan yang memang itu dibutuhkan di madrasah atau di lembaga pendidikan. Sehingga ya yang sangat khawatir sekali yang sangat khawatir sekali menjadi kekhawatiran besar kita itu lembaga pendidikan itu menerapkan atau melaksanakan pendidikan asal jalan itu Pak, asal jalan, tapi tidak secara serius memang ditargetkan mau jadi apa atau mau di planning untuk bagaimana pendidikan yang ada di lembaga pendidikan. Itu Pak yang menjadi titik berat kekhawatiran kita bersama. Kadang ketika melaksanakan kurikulum yang angger gitu, terus yang penting jalan, KBM jalan, tetapi tidak ada ruh yang mengilhami goal oriented atau target jangka panjang dari sebuah pendidikan itu sendiri. Katen Pak Mario. Oke, terima kasih Pak. Betul sekali Pak. Apa yang Pak Sayyidin sampaikan, bahwasanya memaksakan sesuatu kurikulum yang tentunya sarana prasarana pendukungnya belum memadai, tentunya itu akan menjadi blunder Pak kalau bahasa kita Pak. Maka tadi saya sampaikan di awal, yang paling utama adalah kita terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi sarana prasarana dan tujuan yang ingin dicapai dari sekolah. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah yang notabene sekolah-sekolah swasta Pak, yang memang sudah dikatakan banyak sekali kompetitor, mereka berlomba-lomba Pak. Kalau di tempat kami di Kota Palembang ini berlomba-lomba untuk boleh dikatakan kalau bahasa tanda kutip dalam bahasa bahasa manajemennya, mereka menjual apa sih kelebihan dari sekolah kami ini. Nah, gitu Pak. Jadi kalau mereka dari awal punya tujuan seperti itu, tentunya mereka harus siap menjalankannya, tidak memaksakan. Nah, untuk itu Pak, kalau seandainya kata pertanyaannya muncul dari Pak Nasyun tadi, bagaimana kalau seandainya kata sekolah tersebut tidak memiliki sarana yang mendukung, sedangkan mereka ingin menjalankan inovasi kurikulum. Solusinya mereka mengadaptasi metode dan materi pembelajarannya sesuai dengan fasilitas yang ada Pak. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Seandainya kata yang menggunakan manfaat yang ada seperti HP kan banyak, boleh menggunakan HP, tidak perlu kita menggunakan perangkat-perangkat lain. Itu salah satu contoh sederhananya. Jadi suatu hal yang sangat berbahaya seandainya kata memang sekolah tersebut belum siap dalam sarana teknologi, prasarana, sementara dia ingin menjalankan inovasi kurikulum yang berbasis teknologi. Mungkin begitu Pak Nasyun. Terima kasih Pak. Izin Pak. Ya silakan Pak Sepi, mau menambahkan Pak? Apa namanya yang ditanyakan Pak Nas itu di makalah halaman 9 itu kan sana ada strategi langkah-langkah implementasi strategi inovasi kurikulum. Salah satunya kan identifikasi kebutuhan. Gitu. Ya Pak, saya sampaikan tadi saya dari awal. Jadi seringkali kenapa kurikulum yang dibuat negara kita ini tidak bisa terrealisasi dengan baik di masing-masing daerah, karena permasalahan kebutuhan itu kan berbeda-beda Pak. Gitu. Betul. Jadi saya kira kekhawatiran dari Pak Nasyun Amin itu kalau kita kembali kepada sekolah kita masing-masing, kita yang paham gitu, kita yang tahu apa kebutuhan dari sekolah kita, gitu. Jadi sebelum mengadakan inovasi ya kita identifikasi dulu apa sih yang dibutuhkan sama sekolah ini, gitu, Pak.
Kalau kita memang mau betul-betul maksimal untuk pencapaian setelah mengadakan inovasi. Kan tujuan satu inovasi itu kan untuk meningkatkan mutu, bukannya begitu Pak Sumaryo? Betul sekali Pak, sangat betul sekali. Apa Ya, yang jadi disampaikan oleh kalau Pak. malah dengan adanya inovasi malah makin mundur ya susah juga gitu Pak. Itu dampak dari memaksakan tadi kan Pak, memaksakan artinya kan ingin ikut-ikutan, tapi dia sendiri Iya. tidak siap. Gitu. Nah itu dia Pak. Jadi nggak perlu ada paksaan jadinya Pak ya. Lihat Justru aja begini, Pak. kebutuhannya, nggak usah Bukan begitu. dipaksa-paksakan. Bukan begitu Pak Supri. Begini, dalam inovasi bentuk inovasi itu kan tidak melulu teknologi digital. Seperti yang saya sebutkan tadi Pak. Ada inovasi itu metode pembelajarannya Pak. Mungkin selama ini pembelajaran di sekolah itu konvensional, ceramah melulu ya kan. Jadi inovasinya tidak perlu ke digital Pak. Tetap metode pembelajaran yang digunakan. Bisa berbasis proyek, tadi saya sebutkan kolaboratif atau kooperatif. Bisa juga kontekstual, ajak anak ke jalan. Bagaimana berbagi, itu salah satu contoh, itu termasuk inovasi Pak. Jadi tidak seperti kita sekarang ini Pak, anak ngumpul ngaji bareng-bareng, nah itu kan konvensional. Itu dalam segi inovasi metode, begitu Pak. Jadi yang dibahas tadi poinnya dari Pak Nasion tadi lebih utama ke teknologi tadi, ya maka kita fokus ke teknologi. Sementara kita jangan sampai pemikiran kita inovasi itu cenderung ke digital. Tidak. Inovasi pembelajaran itu bagaimana pembelajaran yang memang dari dulunya pendidikan agama Islam itu yang cenderung ceramah, konvensional, ya Pak ya, praktek langsung. Itu bisa dikembangkan kembali dengan menggunakan audiovisual, misalnya video pembelajaran, ya Pak ya, atau mungkin dalam struktur kurikulumnya, struktur yang kita buat tadi kalau memang tidak bisa menggunakan teknologi, kita bisa berbasis masyarakat. Kan begitu Pak. Seperti contoh-contoh oleh Pak Khairullah dulu banyak dia. Bagaimana kurikulumnya berbasis dengan masyarakat. Kan begitu Pak Supri. Atau ada masukan lagi silakan Pak Supri. Seperti strategi edukatif gitu Pak ya. Ya itu termasuk dalam inovasi Pak. Betul. Oh betul. Oke. Saya kira pertanyaan Bapak contoh inovasi kurikulum tadi terjawab Pak secara tidak langsung dengan pembahasan kita terakhir ini Pak. Betul nggak Pak Supri? Ya bisa Pak, bisa terjawab. Tapi kalau mau ditambahkan lebih baik lagi Pak. Oke, boleh Bapak. Kalau mau tak tambahkan, kita tambahkan Pak. Jadi kalau inovasi kurikulum pendidikan agama Islam ini, contohnya yang memang kita relevansikan, kita hubungkan dengan kebutuhan era 4.0 Pak. Artinya 4.0 itu kan artinya kebutuhannya bagaimana lulusan-lulusan kita ini siap Pak. Siap terjun di dunia industri, artinya siap bekerja atau tidak di lapangan. Nah, yang jadi kendala sekarang ini kalau yang lulusan-lulusan dari pondok pesantren atau segala macam, yang menjadi trust isunya itu setelah keluar dari pondok pesantren, keluarnya apakah dia mampu menjalankan teknologi segala macam. Nah, begitu contoh ini contoh Pak ya, contoh saja, maaf. Apakah hanya bisa memimpin Yasin? Nah, itu kan paradigma seperti itu harus kita rubah. Artinya yang keluar dari pendidikan agama Islam tadi harus mampu mengintegrasikan teknologi digital. Seperti juga contoh yang lebih relevan pernah disampaikan oleh Pak Khair dulu, ada bengkel Pak, ada bengkel di sekolah mereka. Jadi anak-anak yang lulusan dari sekolah-sekolah berbasis pendidikan agama Islam tadi, tentunya mereka punya bekal kemampuan, kompetensi, keahlian. Apa mungkin dia bercocok tanam, bagaimana dia belajar bertanam tadi. Nah, itu menggunakan kurikulum yang boleh dikatakan inovasi, Pak. Belajar kitab kuningnya lancar, ngajinya pinter, ya Pak ya. Tapi suruh bongkar motor bisa. Nah, itu Pak maksudnya, Pak. Contohnya tuh Pak Sukri. Terima kasih. Berarti bisa dikatakan pondok pesantren bukan hanya konsentrasi pada bidang agama, tapi juga bisa termasuk dagang, itu Pak ya, bengkel gitu Pak ya. Ya, itu tantangannya, Pak. Karena tantangannya kan kita bicara 4.0, industri. Ya kan, Pak? Nah, jadi kalau dicap notabene dari pondok pesantren cuma bisa jadi nanti marbot, ma'asyirol aja, khutbah aja gitu kan. Nah, itu enggak, kita bisa semuanya, Pak. Itu targetnya. Kalau kita bisa mau mengadopsi inovasi kurikulum ini tadi, Pak. Berbasis, boleh dikatakan berbasis teknologi, berbasis masyarakat, atau juga boleh secara multikultural juga tadi Pak. Jadi ada keterpaduan Pak antara pendidikan, jadi tidak dikotomi, tidak pisah-pisah lagi Pak. Kalau belajar agama aja lah, kajiannya agama. Sementara untuk yang teknologi
tidak dikolaborasikan. Begitu Pak Sukri. Terima kasih. Pak Op, seperti ada yang mau masukkan, silakan Pak Op. Itu sudah angkat tangan Pak Op sepertinya. Silakan Pak Op. Boleh bertanya tapi agak menyimpang, nggak apa-apa ya Pak? Jangan slot Pak ya, jangan tanya slot. Enggak. Gini, permasalahan seperti kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah itu kan selalu berubah-berubah dan jangka waktu yang sangat pendek. Nah, yang jadi pertanyaannya, sebelum kurikulum itu atau inovasi dalam kurikulum diterapkan, apakah sudah ada uji klinis tentang kesuksesan dari kurikulum tersebut atau langsung diterapkan sehingga yang jadi percobaan adalah anak didik kita, yang dimana hasilnya sekarang sudah terlihat sendiri banyak penurunan dari peserta didik yang hal yang mendasar saja mereka tidak bisa atau tidak mampu. Nah, apakah ini karena kurikulum percobaan atau gimana itu Pak inovasinya? Jadi inovasi itu apakah melalui uji klinis dulu, dilihat kesuksesan dulu, atau hanya langsung diterapkan saja, Pak? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak Op. Terima kasih Pak Op. Kami persilakan kepada Ibu Titi Zunipa, Pak Samsul, Ibu Siti Alawiyah untuk memberikan jawaban atau respon atas pertanyaan tadi. Kalau boleh saya ulang, saya tangkap pertanyaan dari Pak Op tadi, garis besarnya Pak ya, poinnya. Tadi kecenderungan kurikulum pemerintah itu terlalu pendek, mungkin dalam 5 tahun masa pemerintahan, pergantian pemerintahan udah diganti lagi. Ada yang nyontoh dari Swiss, ada yang nyontoh dari Jepang, ada yang nyontoh dari mana-mana gitu Pak ya. Jadi apakah memang sudah ada uji klinis kurikulum yang dibuat pemerintah tersebut? Apakah memang kalau langsung kita boleh dikatakan vulgarnya, apakah ini memang bisnis dari pengambil kebijakan sehingga kurikulum ini cenderung yang jadi korban adalah anak didik kita? Mungkin begitu Pak Op ya, yang saya tangkap, cuma tidak terlalu vulgar saja Bapak menyampaikannya Pak. Ya Pak Op. Ya Pak Sumaria. Oke, silakan kawan-kawan untuk menanggapinya. Siti, Samsul. Iya ya Pak, iya Pak. Yuk Bu, kerja Bu, kerja Ibu kerja. Kecenderungan kurikulum dari pemerintah itu usianya lebih pendek. Terus apa Pak tadi? Apakah kurikulum yang dibuat pemerintah itu menjadikan anak didik itu sebagai kelinci percobaan Bu? Itu aja Bu. Komitmen Bu. Jadi Bu Titik, maksudnya tadi pertanyaannya, ya Bu ya, sekali lagi saya ulangi, kurikulum pemerintah yang selalu gonta-ganti ini Bu, ganti menteri, ganti kurikulum, atau itu ganti, atau itu meneruskan, atau itu boleh dikatakan menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya. Apakah sudah melalui uji klinis? Kok tahu-tahu muncul kurikulum deep learning, Merdeka Belajar? Apakah hal tersebut justru hanya sebagai uji coba untuk anak-anak didik kita, sebagai kelinci percobaan? Sementara hasilnya yang banyak di-share di media sosial itu SMP nggak bisa baca, perkalian tidak tahu, itu Bu. Itu contoh-contoh real di lapangan Bu. Silakan Bu Titi. Sebentar Pak, tak mencari tempat yang enak Pak. Ya silakan Bu. Di warung bakso kalau bisa. Atau Pak Samsul, Bu Siti. Pak Samsul malah katanya terpental itu. Oh terpental ya. Keluar ya. Mungkin menunggu jeda waktu yang kosong ini terbuang daripada terbuang percuma. Kami persilakan kawan lain yang mau menanggapi mungkin
Silakan. Narasumber kita Pak Khairul sibuk sepertinya. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumaryo. Oh ya monggo Pak Komar, silakan Pak Komar. Jangan nanya Pak, Mbak, Pak ya, jangan nanya Pak. Ya perlu penanggapan saja. Oke, terima Kaitannya kasih Pak. Monggo. hukum Merdeka ya tadi Pak Sumaryo ngendikan bahwasannya mengedepankan membaca, menulis dan menganalisis. Nah, itu sangat cocok sekali sesuai dengan ajaran Islam, itu sudah cocok. Karena memang pengetahuan di dunia ini kan sumbernya dari Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sampai terakhir itu kan itu sudah membaca, menulis dan menganalisis, dan itu sangat cocok sekali menurut saya. Akan tetapi mungkin di dalam pelaksanaannya itu membutuhkan metode-metode ataupun yang lain. Begini Pak Sumaryo, kaitannya dengan digitalisasi, karena kita itu menghadapi perkembangan zaman global dan digitalisasi ini, kemungkinan dampak-dampak yang harus kita hadapi itu sangat banyak sekali. Semisal saja kita saja di PJJ ini Pak Sumaryo ya, ini sudah kira-kira sudah 3 tahunan ya, sudah 3 tahunan yang selama ini saya itu katakanlah menulis secara manual itu agak mudah, walaupun nggak bagus tulisannya Pak Sumaryo ya, karena memang terus di PJJ ini banyak sekali nuansanya dengan digitalisasi, karena memang cyber dengan laptop, dengan ngetik, yang pada akhirnya itu agak lupa untuk menulis dengan tangan itu Pak Sumaryo. Manja Pak ya. Ya begitulah Pak Sumaryo, karena memang usia sudah usia lanjut Pak Sumaryo, jadi ya seperti itulah. Akhirnya terbiasa dengan laptop dan tidak terbiasa dengan menulis dengan tangan. Itu yang kaitannya dengan menulis. Terus kaitannya dengan membaca Pak Sumaryo, kendala yang harus kita hadapi itu seakan-akan kita itu menghadapi murid-murid itu mudah jika melakukan literasi di digitalisasi itu Pak Sumaryo ya, lebih mudah terganggu dengan notifikasi itu. Ada kan notifikasi itu dari HP-HP yang seperti itulah. Kadang ya ada slot juga. Ya, muncul. Itu. Nah, apabila kita sudah membaca, itu kayaknya kita itu lebih cepat lupa karena memang kurang mendalam gitu Pak Sumaryo ya. Ya. Terus yang selanjutnya itu membaca di layar itu cenderung mengurangi retensi informasi dibanding dengan kertas. Seperti itu Pak Sumaryo. Nah, mungkin itu adalah halangan-halangan kaitannya yang berhubungan dengan digitalisasi yang memang keseluruhan kita semua itu menghadapinya Pak Sumaryo. Nah, ini barangkali Pak Sumaryo ada gambaran-gambaran untuk mencarikan solusi, pengalaman dari teman-teman itu bagaimana Pak Sumaryo. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Komarudin. Ujung-ujungnya ngasih juga perlu pertanyaan itu. Betul. Jadi poin dari Pak Komarudin tadi, membaca, menyimak, menulis, menganalisis. Dengan adanya teknologi ini membacanya lebih cepat. Bahkan malas membaca, buka AI, langsung ketemu, masukkan kata kunci, muncul. Gitu. Ya kan Pak? Nah, betul sekali. Betul, itu kendala sekarang kita. Kita malas membaca sehingga kadang-kadang kita mengambil suatu kutipan, sepotong, begitu kita diuji pertanyaan tentang yang kita ambil kutipan tadi, kita bingung sendiri. Karena tidak tahu awal, asal mulanya. Tahu grand teori yang dapat dari mana itu. Banyak kejadian seperti itu. Jadi untuk menyikapi atau berbagi pengalaman mengenai hal ini Pak, tentunya benar. Kalau menurut penelitian beberapa ahli psikologi masalah retensi tadi Pak, bagaimana bisa suatu informasi itu tersimpan di dalam otak kita? Ya tadi, kita kan kalau dalam membaca jurnal itu Pak, tidak membaca secara, boleh dikatakan secara telaten, tapi kita hanya ambil poin-poin utama. Boleh dikatakan membacanya cepat aja, ambil poin, apa ini. Nah, sehingga
gampang menempel, gampang juga lupa gitu Pak ya. Betul sekali. Jadi tadi kalau menurut saya yang lebih utama mengintegrasikan teknologi dengan metode tradisional Pak. Nah, ini Pak terjadi keseimbangan nanti akhirnya Pak. Ya kalau biasanya kita ngajinya lewat aplikasi Quran digital, ya diupayakan itu bisa kita gunakan pada saat di tempat-tempat yang boleh dikatakan tidak memungkinkan untuk membuka mushaf Quran. Boleh Pak, tapi tidak melulu karena mentang-mentang sudah ada di HP, tetap buka pakai HP terus. Nah itu Pak ya, karena menggunakan HP itu mudah teralihkan. Benar kata Pak Komar tadi, baru baca, apalagi kalau yang aplikasinya tidak berbayar, baru baca Quran sebentar muncul Pak itu iklan slot. Nah, kalau buka slot akhirnya kan Pak. Oke, mungkin itu Pak. Jadi kita tetap mengedepankan Pak metode tradisional yang utama. Yang utama lagi literasi digital tadi penting Pak. Nah, literasi digital sudah kita pernah bahas ini Pak, masalah kecerdasan buatan itu tadi. Bahwa serta-merta informasi yang disampaikan oleh kecerdasan buatan itu Pak tidak 100% benar Pak. Dia hanya berhasil mengumpulkan data-data berdasarkan kata kunci yang ada. Selebihnya kita yang menganalisis Pak, menggunakan otak kita. Masuk akal nggak ini kira-kira gitu. Tapi tetap juga kita gunakan sumber-sumber yang boleh dikatakan memiliki kompetensi yang kuat. Atau boleh dikatakan keaslian. Jurnal juga sekarang banyak juga jurnal yang tidak benar Pak, jurnal kanibal namanya Pak itu Pak. Dia tidak melalui fair view, tapi banyak bertebaran Pak, bertebaran di internet. Kita ambil saja, tapi ternyata secara keilmuan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu salah satu contohnya Pak. Mungkin itu Pak Komar. Jadi di murid kita, di anak didik kita, Pak, bagaimana? Kalau kita sebagai orang dewasa tentunya ya sedikit banyak bisa menfilter. Manakala itu terjadi di anak didik kita itu kan banyak sekali, Pak, terjadi seperti itu. Betul sekali, Pak. Anak didik kadang-kadang bahkan yang lebih dikhawatirkan mereka kadang-kadang mendapatkan informasi lebih cepat dari kita, Pak. Iya. Aksesnya lebih cepat. Kadang-kadang mereka lebih pintar dari kita. Ternyata tadi. Nah, di sini makanya tidak lepas serta-merta dari kita sebagai guru, perlu kerjasama dengan boleh dikatakan orang tua mereka untuk memberikan kontrol terhadap anak-anaknya menggunakan media ataupun gadget itu tadi Pak. Kadang-kadang itu tadi Pak, saya sendiri yang berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini, kadang-kadang terkejut Pak. Kok tahu semua anak ini? Bingung kadang-kadang kan, sedangkan mereka untuk seumuran mereka belum masanya untuk mengetahui hal itu, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu artinya pengaruh teknologi ini tadi begitu masif, interupsinya cepat sekali mempengaruhi baik dari seluruh kalangan usia, dari anak-anak sampai kita yang sudah uzur ini Pak. Nah solusinya tadi Pak, kita harus ikut di sini Pak, ikut terjun dalam inovasi digital ini tadi Pak, agar anak-anak itu terarah. Inilah poinnya inovasi tadi. Justru kalau kita mengharamkan inovasi ini, ya tadi akhirnya tidak dapat kita membendung dampak-dampak negatif dari informasi teknologi digital ini tadi. Tapi kalau dengan inovasi tadi berbasis teknologi kita terapkan dalam pendidikan agama Islam melalui media audiovisual, praktek berwudu anak mungkin selama ini dia hanya kita ceritakan, tapi dia secara real, secara audio, secara visual dia bisa melihat langsung dari tampilan video-video pembelajaran. Itu salah satu contohnya Pak. Atau kalau anak-anak yang sudah kecanduan game, kita gunakan game edukasi. Seperti yang pernah kita pelajari semester yang lalu, membuat game edukasi, Pak. Pertanyaan yang langsung interaktif antara anak dengan materi yang telah diberikan. Itu salah satu contohnya, Pak. Jadi perlu kerjasama juga dengan orang tua, tidak serta-merta kita yang bertanggung jawab dalam hal penggunaan teknologi ini. Yang jadi permasalahan muncul selanjutnya, orang tuanya paham atau tidak dengan teknologi ini. Begitu kan, Pak Komar? Iya. Ya itu. Nah, itu betul tuh. Orang tuanya sekarang banyak yang gaptek ya, Pak. Betul. Kita alami nih, Ibu Endang. Kita sebagai pendidik di anak usia dini, kadang-kadang menemukan anak yang tantrum, anak yang tidak mau komunikasi dengan yang lain. Setelah kita usut, kita kaji, ternyata itu anak tidak pernah lepas dari HP. Karena alasan orang tuanya sibuk. Anak sibuk, anak yang kecil, baru usia di bawah 5 tahun, dipegangi HP, diem. Tapi pada akhirnya apa? Begitu dia masuk usia pendidikan prasekolah, dengan orang dia takut,
sosialisasi dengan kawan-kawannya aja takut. Ya kan, Bu? Kenapa? Tadi Iya, karena dia sudah punya dunia sendiri. Dunianya dunia digital, dunia maya. Nah, kalau Bu Nih. Endang masuk dunia maya, ya paling tadi masuk slot paling Bu Endang. Bagi yang akan kita bahas itu ya kembali ke waktu tempo hari atau beberapa waktu yang lalu, yakni bagaimana kita memberdayakan orang tua ini, orang tua peserta didik itu juga termasuk bagian dari target pendidikan kita gitu loh. Betul. Dalam inovasi kurikulum memang harus dimasukkan, Pak. Itu yang saya bilang tadi berbasis masyarakat tadi, Pak. Kadang-kadang perlu kita undang guru orang tua itu ke dalam kelas untuk memberikan pembelajaran di kelas. Sehingga ada kolaborasi di situ, Pak, antara orang tua dengan guru-gurunya. Pernah kita bahas itu, Pak Nasir. Kadang-kadang kalau kita berpikir ke sana, betapa beratnya ya mikir pendidikan gitu ya. Benar, Pak. Pendidikan yang kita jalankan sebagai, boleh katakan kita ini pejuang-pejuang pendidikan ini, Pak, benar kalau memang kita mengacu kepada logonya Kementerian Agama itu, Pak. Ikhlas beramal, Pak. Bentuk ikhlas dan beramal. Dengan gaji yang tidak sesuai dengan jam kerja kita, tapi kita dituntut banyak oleh orang tua wali murid untuk anak-anak dia. Sementara kalau anak-anaknya ternyata bermasalah, kembalinya ke kita juga. Gitu kan, Pak Nasyun? Pasti itu. Betul. Pengalaman. Itu cukup yang menjawab poros sepuh aja Pak Komar. Pada dasarnya intinya gimana, Bu? Pada dasarnya sih intinya maksudnya kita emang era digital tidak boleh ketinggalan karena perkembangan jangan sampai tertinggal dari negara-negara lain. Tapi setidaknya Indonesia masyarakatnya kan ya seperti inilah gitu ya, tidak mau maju, tapi startnya hanya majunya dengan kriterianya adalah ekonomi. Jadi kalau misalkan kayak PAUD usia dini ataupun SD, tetaplah diutamakan dengan membaca, menulis, tidak di saja. Lanjut, Bu. Ada gangguan sedikit, Bu, iklan. Silakan. Iya. Nah, baru nanti misalkan di tingkat itu hanya di era digitalnya itu seperti namanya kata Pak Sumaryo. Kita mengenalkan dengan cara memudu selingan agar tidak jenuh karena memang semuanya sudah melekat dengan HP anak-anak sekarang itu. Wudu misalkan diinikan, tapi tetap kita mempraktekannya. Dengan kita ngasih panduan seperti itu, tetap kita mempraktekannya dengan mangan, dengan gerak kita juga. Itu aja sih. Pengalaman langsung, praktek langsung. Betul. Nah, terkendali dengan itu memang dikembalikan lagi. Kita di sekolah itu adalah kita orang tuanya pendidik. Tapi ketika di rumah, ya orang tua sudah sibuk masing-masing, lepas lagi seperti itu kan gitu, Pak. Ya, jadi semuanya dikembalikan dari orang tua, kita sudah memberikan yang terbaik, dari lingkungan juga sih, itu aja sih Pak, dari kesadarannya itu yang ini kan. Kalau mau maju, kita mungkin bisa maju kalau lihat dari negara-negara luar yang memang kesadaran semuanya. Hal-hal terkecil saja di jalan raya. Kita nyebrang aja susah banget kan, nggak ada yang bahasanya, oh ini mau nyebrang kasih kayak jalan gitu. Itu udah aja sebelum kitanya yang tangannya yang berlambai-lambai gitu kan. Tapi kalau di bekas suatu di mana, di daerah mana di luar negeri, tertib aturan gitu tuh tahu gitu. Kalau sudah ini jadi mengerti, sudah mematuhi peraturan tata tertib dan pertanggungjawaban semuanya. Itu sih Pak sebenarnya kalau kita di Indonesia itu. Lagi di Jepang Bu ya. Di Jepang itu anak-anak sudah tahu Bu ya. Jepang itu udah tahu dia jalan pulang kemana. Kalau dia tersesat kemana itu mereka sudah tertib. Ya. Contohnya seperti haltenya aja. Jepang itu anak sekolah aja kan tas itu besar banget Pak ya. Iya betul. Perlengkapan semua. Malah menghormati dengan orang yang Islam pun anak-anak masih bawa mukena untuk sholat pun nggak dimasalahkan, ada aturannya. Tapi kita di sini menerapkan anak-anak nanti bawa makanan ya, bawa bekal makan, nanti kita makan bersama. Itu ada aja orang tua yang tidak
tidak merespon, bukan meresponnya, tidak memberikan makan. Nanti alasannya, mama kenapa nggak ngasih, nggak dibawakan makanan yang ini. Malah Ibu. iya Bu, lupa, soalnya repot Bu, ini nih soal buru-buru Bu, kesiangan ini. Itu kan berarti belum ada kesadaran di luar gitu. Itu aja sih. Betul, Pak. Oke, terima kasih Bu Endang ya. Jadi selanjutnya ini ada pertanyaan Pak Op tadi, nunggu Bu Titik kayaknya sepertinya dia hilang entah kemana. Coba saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Op tadi mengenai kurikulum tadi. Sepertinya belum dibahas. Jadi Pak, kalau kurikulum yang sering berubah, apakah sudah melalui uji klinis? Kalau sependek pengetahuan saya Pak, kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu tentunya kalau saya pribadi sih cenderungnya tidak melalui uji lagi, tapi mereka itu hanya berdasarkan kalau bahasa kita sekarang ini raport pendidikan, Pak. Nah, aplikasi raport pendidikan. Dilihat di situ raport pendidikan itu kan secara global, secara nasional terlihat berapa besar sih gambarannya sih mutu kualitas pendidikan di Indonesia ini, dan perlu ada pengembangannya sebelah mana, perlu ada evaluasi pilot projectnya mau kemana, dan uji mereka pun terbatas kadang-kadang untuk sekolah-sekolah yang mudah diakses, sekolah-sekolah yang di kota saja ya, sehingga terjadi cenderung ketimpangan ya. Kalau dia uji cobanya di daerah Jakarta mungkin beda dengan daerah Jawa, daerah Sumatera pun berbeda lagi. Nah, mengenai kurikulum tadi Pak, apakah ada kecenderungan uji coba saja atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya sesungguhnya hanya berganti nama saja kalau saya pikir Pak. Berganti nama menyesuaikan dengan kondisi, boleh dikatakan pemerintahan ini, masa pemerintahan ini boleh dikatakan punya kurikulumnya seperti ini. Itu mungkin ini Pak, secara politik kalau saya pandangan saya sendiri ini pribadi Pak. Nah, jadi poin utamanya kalau saya pribadi sih selama berkecimpung di dunia pendidikan ini sudah belasan tahun, dari awal sampai sekarang ini pengalaman pribadi, kurikulum cenderung memang dipaksakan. Sementara kita selaku guru pada saat melaksanakan kurikulum ini di lapangan, tetap kita menggunakan the power of kepepet. Bahasanya ya kita yang mampu, yang sesuai kita jalankan, dan ternyata outputnya anak-anaknya menangkap apa yang kita ajarkan, ya sudah itu yang kita jalankan. Sementara kalau kecenderungannya kan kita untuk kegiatan KKG, kegiatan kelompok kerja guru segala macam kan boleh dikatakan jarang, apalagi kolaborasi dengan teman-teman. Malah kecenderungannya teman yang sudah bisa pun kadang-kadang malas mau ngajarin teman yang lain. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin itu Pak Op. Bagaimana Pak Op? Silakan tanggapannya. Ya Pak, cukup dipahami Pak. Cuma ya kita mengorbankan beberapa generasi Pak dari percobaan itu. Betul Pak, karena satu generasi itu 5 tahunan lebih itu Pak. Kita punya waktu sampai jam 12.00, nanti jam 11.30 waktu kita kembalikan kepada Pak Mahathir selaku dosen. Jadi ya kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kami persilakan, tadi siapa yang memanggil tadi Pak? Pak Sukri ya? Pak, atau saya. Pak Damanhuri? Ya, Oh, ini tadi Pak, ya, saya udah nulis di chat tuh Pak, cuman mungkin belum di ini ya, konfirmasi gitu. Ya. Bisa dijelaskan kembali Pak, sisi apa saja yang dapat diinovasi gitu dari kurikulum PAI yang akan dibahas nih sekarang ini. Terus juga setahu mana kontribusi atau keterlibatan DEPAG, Kemenag, MUI sebagai stakeholder pendidikan Islam di dalam menginovasi kurikulum PAI gitu. Jadi mereka yang jauh mana gitu keterlibatannya tuh Pak. Terus sisi apa saja yang diinovasi dari kurikulum PA tersebut gitu. Bisa jelaskan kembali Pak. Terima kasih. Tangkap Pak. Ya, sekarang juga ada pertanyaan dari Pak Khairullah ini. Mau tanya Pak, Bu, kenapa sih kurikulum PAI lebih mengutamakan mengisi otak saja, tapi kurang dalam mengisi hati? Bahkan pola pikir anak remaja yang sekolah MA saja belum terbentuk dengan baik, kecuali mungkin kalau anak itu aktif mengikuti pengajian atau pendidikan khusus Islam. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali. Silakan kawan-kawan yang lain, atau mungkin seluruh audiens yang ada di ruang Zoom ini dapat memberikan tanggapan. Kami persilakan Pak. Nanti ada poinnya Pak, nanti Pak sama Pak dosen dikasih poin, silakan.
Mungkin Pak ini yang mau menanggapi. Pak Jailani atau Pak Solihin, silakan. Sambil kawan-kawan kami lagi mencari jawabannya. Iya Pak, mohon izin untuk menanggapi ya sama Silakan Pak. yang barusan. Ya seperti yang saya tulis tadi, pemerintah ini kebijakannya itu sekarang itu lebih banyak bicara, sedikit bekerja, maksudnya lebih banyak ide-idenya, banyak peraturan yang diambil, dibikin, tapi tidak melihat langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi mereka lebih banyak diskusi, kalau kayak kata KDM mah, jangan hanya ngomong tapi harus harus ada gerak, harus ada aksinya gitu kan. Nah itulah yang sekarang saat ini. Jadi apakah itu karena kepentingan politik atau kepentingan apa saya tidak tahu. Yang padahal sekarang ini yang harus diutamakan itu kan kepentingan umumnya, tujuan pendidikannya gitu loh. Iya. Jadi harus action Pak ya, not only talk. Bicara saja Pak ya. Iya, kan sekarang kebanyakan gitu kan. Kenapa dari ya pengalaman dari beberapa tahun ini kan berganti kurikulum, padahal seperti yang tadi Pak Wawap katakan, harusnya dimantapkan dulu kurikulum yang pertama dirubah, terus dari situ kan pas meluncurkan kurikulum baru juga kan pemerintah tidak memberikan sosialisasi secara menyeluruh atau total gitu. Kadang hanya sepintas sekali, 2 kali kan itu gak cukup ya bagi kita para pendidik yang terjun langsung gitu, pemahamannya seperti apa, tujuannya kemana, arahnya kemana. Ya baru beberapa sudah ganti lagi kurikulumnya seperti itu kan. Jadi harusnya dimantapkan dulu, kalau itu sudah berjalan lancar baru ditambahkan lagi, inovasi lagi yang lebih disesuaikan dengan tuntutan zaman gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan gitu, apakah itu karena tadi kepentingan golongan atau politik nggak tahu, tapi yang seharusnya mereka itu bertujuannya tujuan pendidikannya, kemana mau arahnya, mau diarahkan kemana pendidikan kita itu gitu, supaya maju tidak tertinggal. Seperti negara kita kan dulu kita menjadi acuan bagi negara tetangga, malah kita sekarang yang mengarah ke negara tetangga, kan itu terbalik ya. Mungkin itu aja. Ditambah diperparah lagi dengan wakil-wakil rakyat kita yang mengambil kebijakan yang ketok palu di gedung sana Pak ya. Pendidikannya kayak TK juga Pak ya, gelut terus di situ Pak ya, nggak mikir lagi pendidikan. Ya itu kan tidak mencerminkan kan, tidak mencerminkan. Salahnya tetap di Pak Jailani, kenapa kemarin pilih dia gitu. Kalau saya sih udah gitu, sudah husnudan aja gitu. Iya, jadi intinya begini Pak, artinya kita ini yang jadi pertanyaan sekarang Pak, pengambil kebijakan tadi Pak, stakeholder yang ada di pusat itu sebenarnya mereka itu kompetensi pendidikan seperti apa sih Pak, nah, gitu kan? Atau mereka pendidikannya seperti yang kita bahasanya pendidikan luar negeri, lalu kecenderungannya belajarnya berdasarkan kurikulum luar negeri, sementara dia kondisi rakyat Indonesia sendiri tidak paham, sekolahnya di luar terus, kebanyakan main di luar gitu Pak ya? Iya, tidak mengenal situasi dan kondisi negara sendiri gitu. Yang diperlukan apa sih? Karena kan tidak bisa disamakan ya kondisi negara kita dengan yang lain gitu. Karena ya kebutuhannya juga berbeda seperti itu. Apalagi di negara kita yang majemuk kan, macam-macam keanekaragaman, apalagi di daerah pelosok-pelosok itu kan pasti membutuhkan effort yang lebih banyak daripada kita yang berada di daerah perkotaan. Betul sekali, terima kasih Pak ini masukannya. Oke, gimana kawan-kawan yang lain nih? Masih ada 2 pertanyaan ini dari Pak Hoir sama Pak Daman. Setelah itu kita tutup kembalikan kepada Pak dosen. Ayo kawan-kawan, silakan. Kelompok ini, yang 3 gimana? Izin Pak menambahkan sedikit. Silakan Pak Muhammad Azari. Terima kasih Pak. Berbagi pengalaman saja. Kemarin kami memang beberapa hari yang lalu mengikuti pelatihan. Jadi mentor kami itu salah satunya kami membahas tentang masalah kurikulum. Ya, betul. Kenapa kurikulum ini, kenapa kita tidak pernah menyatu. Jadi salah satu dari mentor kami ini, pelatih kami ini menceritakan bagaimana sistematis pemerintah kita ini dalam membuat sebuah kurikulum. Ketika mereka melihat kurikulum tidak baik, jadi beberapa tim berangkat ke luar negeri.
untuk melihat perkembangan pendidikan yang ada di sana. Contohnya mungkin di negara Finlandia. Ya, Ketika itu karena mereka tahu ini Finlandia negaranya bagus, ya. Jerman, Studi banding Pak Mar studi ya. banding, Ya, studi tiru kan. Dia bawa ke Indonesia tanpa tadi betul kata Pak Jalani, tanpa memikirkan bagaimana kultural dan habit orang Indonesia itu sendiri. Betul. Makanya Makanannya mungkin kita beda. lihat kebijakannya KDM itu sebenarnya bagus juga, mengurangi daripada sarana jalan-jalan itu tadi. Ketika para pemerintah kita ini sudah banyak menghabiskan uang untuk studi tiru, studi banding ke luar negeri, yang kita sedihkan ketika menjeplak, mengambil suatu metode pendidikan di luar, mereka tidak melihat bagaimana karakteristik daripada masyarakat Indonesia. Sehingga akhirnya dibuatlah, walaupun nanti bahasanya seperti sekarang ini dengan bahasa-bahasa kayak Ki Hajar Dewantara gitu kan. Yang pada hakikatnya sebenarnya ya istilahnya kita nggak tetap niru dari orang sana gitu kan, cuman tidak melihat bagaimana kultural. Sehingga ada bahasa yang kita lihat seperti latah. Ketika melihat suatu negara maju yang maju, kita agak latah. Wah, hebat sekali nih, kita kayaknya harus meniru nih. Ini Jerman ngelihat bagus, latah kita. Ini bagus nih, kita coba tiru nih kayak gini-gini. Padahal ternyata dalam arti literasi saja kita Indonesia ini masih di tahap sangat rendah. Jadi kenapa kita pemerintah tidak membangun daripada literasi dulu kan? Makanya inilah sebenarnya yang sedang harus digenjotkan dari setiap lembaga pendidikan, bagaimana membangun literasi. Saya sempat bertanya Pak, ketika Indonesia itu dianggap sebagai negara yang paling rendah, atau bukan paling rendah, termasuk negara yang rendah dalam literasinya. Walaupun minat bacanya tinggi, minat bacanya. Baca WhatsApp, baca Facebook ya. Yang itu. Baca komentar WhatsApp gitu. Minat bacanya tinggi, tapi literasinya kurang. Ya, hoax pun jadi saya tanya, tapi kan saya bilang, kalau memang Indonesia literasinya rendah, tapi kok bisa yang Indonesia itu orang-orang hebat? Maksudnya kayak Olimpiade kan? Kok bisa Olimpiade ini banyak orang Indonesia yang menang juara 1, bahkan kemarin kita lihat itu banyak orang-orang hebat di Indonesia, di luar negeri itu memang sebagian dari Indonesia gitu kan. Langsung pembimbing kami ini bilang itu hanya sedikit. Itu hanya sedikit daripada Indonesia, tapi kalau dihitung secara umum orang Indonesia ini minat bacanya kuat tapi literasinya kurang. Jadi kalau kita melihat bagaimana ini menjadi sebuah genjotan kita untuk sama-sama menekankan literasi daripada setiap pendidikan. Dan kita berharap ketika kita sadar sebagai seorang guru, seperti inilah kebijakan, semoga di antara kita nanti ada yang jadi Menteri Pendidikan, Menteri Agama, atau badan riset, sehingga bisa mengubah tatanan pendidikan ini dengan lebih baik, lebih bijak, kultural, dan tentunya mencerminkan nilai-nilai kebangsaan kita. Terima kasih Pak Sumri atas waktunya. Terima kasih Pak Muhammad Azhari. Benar, Pak Muhammad Azhari. Kita hanya skala 3,6 Pak, kalau dihitung dari 1 sampai 5 itu Pak, literasi kita 62% di bawah rata-rata Pak. Oke, terima kasih Pak Muhammad Azhari. Tapi untuk mempersingkat waktu, mohon kesempatan untuk menjawabnya Pak Damanhuri tadi Pak. Mengapa tadi pertanyaannya sisi apa saja sih dalam kurikulum PAI yang akan diadaptasi dan perkembangan zaman? Inovasi kurikulum pendidikan agama Islam untuk perkembangan ini Pak, poin utamanya tadi seperti di awal, namanya inovasi, pembaharuan, tentunya yang perlu kita tekankan sisi utamanya integrasi teknologi digital dalam pembelajaran. Itu salah satunya Pak. Selanjutnya yaitu pengembangan materi yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern. Nah, jadi itu, ini PR-nya di situ kita menghubungkan, mengkolaborasikan kisah-kisah yang zaman dulu dengan kehidupan relevan di zaman modern sekarang ini. Nah, selanjutnya tadi inovasi yang lain sisinya yaitu dalam bentuk penerapan metode, strategi, model pembelajaran yang lebih aktif untuk anak-anaknya. Baik itu melalui proyek maupun kolaborasi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Yang lebih utama lagi, Pak, kurikulum yang untuk pendidikan agama Islam ini lebih utamakan, lebih inklusif lagi melalui pendekatan multikultural.
Nah, lalu pertanyaan yang kedua tadi, sejauh mana keterlibatan atau kontribusi Departemen Agama atau Kemenak, apalagi MUI sebagai stakeholder pendidikan dalam inovasi kurikulum PAI. Nah, kalau sependek pengetahuan saya, Pak ya, Kemenak ini itu merupakan suatu instansi atau lembaga yang strategis, Pak, dalam meneruskan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan agama Islam ini. Ya kan? Ya, salah satunya tadi pengembangan dan pelatihan guru melalui PPG. Itu kan tentunya kalau guru-guru yang sertifikasi itu kan utamanya tadi untuk meningkatkan kompetensinya, Pak, dalam pengembangan kurikulum ini tadi. Itu salah satunya. Dengan memberikan mereka sertifikasi, tentunya diharapkan mereka juga kualitasnya lebih meningkat. Seorang guru agama itu, Pak, fokus ngajar agama, bukan habis ngajar agama pulang ke rumah ngojek atau cari tempat ceramah, pengajian di mana-mana gitu, Pak. Jadi khusus karena sudah dapat sertifikasi, ya fokus mempersiapkan pembelajaran tadi. Itu salah satu keterlibatan atau kontribusi dari Kementerian Agama. Itu salah satu contoh kecil, Pak. Banyak lagi yang lain. Nah, kalau Depak sendiri, dia memberikan kontribusi berupa penyusunan standarisasi kurikulum. Nah, kita kan punya standar, Pak. Standar utama untuk kurikulum yang pembelajaran di pendidikan agama Islam. Nah, sementara kalau untuk yang MUI, Majelis Ulama Indonesia tadi, salah satunya ya mungkin hanya memberikan fatwa, pedoman keagamaan, dan tentunya advokasi dari kurikulum yang telah dijalankan di sekolah-sekolah. Bertentangan atau tidak, artinya Bapak memberikan kurikulum di sekolah Bapak itu nanti ngajarkan terorisme atau gimana, nah mungkin perlu fatwa dari MUI, itu salah satu contohnya, Pak. Itu saja. Nah, selanjutnya, untuk pertanyaan dari Pak Hairullah, mengapa kurikulum PAI lebih mengutamakan mengisi otak saja, tapi kurang dalam mengisi hati? Bahkan pola pikir anak remaja yang sekolahan MA saja belum terbentuk dengan baik, kecuali mungkin kalau anak itu aktif mengikuti pengajian atau pendidikan khusus Islam. Jawabannya simpel dan sederhana, Pak. Karena target dari pendidikan kurikulum pendidikan agama Islam ini yang disampaikan dari Departemen Agama itu salah satunya adalah pengembangan aspek kognitif. Nah, artinya kognitif ini, Pak, pemahamannya itu secara teoritis. Sementara tadi, yaitu mengisi hati dan bentuk pola pikir itu kurang mendapat perhatian optimal dalam proses pembelajaran. Jadi, harus ada keseimbangan kognitif dengan afektif ini tadi. Jadi benar, temukan kendala di lapangan, anak tadi lebih cenderung mengisi otak kognitif saja, tapi ternyata afektifnya kurang. Nah, di sini, Pak, inovasi pembelajaran kurikulum ini berperan di sini, Pak, untuk menyeimbangkan antara dua aspek tadi. Pembelajaran antara kognitif dengan afektif itu tadi. Itu kan jelas, Pak, di panduan kurikulum kita. Nah, yang lebih utama lagi tentunya kita sebagai sekolah ini harus memberikan inovasi kurikulum pendidikan yang lebih boleh dikatakan holistik menyeluruh. Holistik itu artinya menyeluruh, Pak. Tidak hanya satu aspek saja, tapi menyeluruh. Kalau bahasa kesehatannya dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, itu holistik. Dan juga kontekstual, jelas, praktek langsung, dan nyata. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bagaimana Pak Khair sama Pak Daman? Silakan. Cukup, Pak. Cukup dipahami, Pak. Lumayan juga Pak Sumaryo jawab. Cukup mengena gitu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya sudah jam 11.37. Kami persilakan untuk Ibu Siti menutup dan menyimpulkan. Silakan Bu Siti. Kita kembalikan ke Pak dosen. Silakan Bu Siti. Pak Komar, bangun nih Pak Komar. Bu Siti tidur itu Pak Komar. Pak Sumaryo dalang lepot. Diborong. Diborong. Mana nggak ada yang lainnya nih? Iya, nggak ada semua. Ya oke, saya tutup aja kalau begitu. Demikian. Iya Pak, closing Pak. Ya, pemaparan dari kelompok 8 kami ini, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penyampaian tadi, inovasi itu adalah suatu pembaharuan. Jadi
kalau kita bisa mengikuti pembaharuan-pembaharuan, mengikuti perkembangan zaman, tentunya lembaga pendidikan kita akan langgeng, akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, sudah tentu kita akan ditinggalkan. Itu poin utamanya di situ. Jadi inovasi ini suatu keniscayaan, masalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan itu tergantung kita sendiri ya akhirnya pada akhirnya dapat mengelola, mengkolaborasikannya. Menggunakan sumber daya yang sesuai kemampuan kita, bekerja sama dengan instansi lain di luar dari pendidikan, swasta, dengan dana-dana CSR atau dana-dana yang lain, mengajukan proposal-proposal, sehingga apa yang menjadi target inovasi kurikulum berbasis teknologi dapat dilaksanakan di sekolah, walaupun alasannya keterbatasan dana tadi. Dan yang lebih utama lagi, wacana pengelolaan dana BOS kembali kepada tenaga yang kompeten, bukan kembali kepala sekolah, sebuah angin segar tentunya dapat lebih diutamakan atau diarahkan untuk perkembangan pendidikan. Dan bukan untuk mensejahterakan golongan-golongan tertentu saja. Jadi dana pendidikan sekolah benar dimanfaatkan. Saya setuju dengan adanya wacana pengelolaan dana BOS akan diserahkan kepada tenaga profesional, bukan kembali kepada kepala sekolah. Sehingga apa yang menjadi isu utama sekarang ini, sekolah sudah mendapat bantuan operasional tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal, tentu dapat teratasi dengan adanya wacana seperti ini. Terima kasih. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan interaksi dari kawan sekalian. Kalau ada salah saya mohon maaf, pada saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Tepuk tangan persilakan Bapak, kepada Pak dosen. tepuk tangan, monggo tepuk tangan untuk kelompok 8. Monggo Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sumario yang telah memandu jalannya memandu jalannya diskusi kita kali ini. Dari kelompok 8 yang sudah menyampaikan materinya. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan tentunya memberikan manfaat kepada kita semuanya. Baik, sekarang saya ingin sedikit menambahkan mungkin yang tadi sudah disampaikan Pak Sumario yang sudah begitu banyak ya menyampaikan terkait dengan pembahasan kurikulum yang memang kita kira semua ini sudah menjadi maklumat kita bersama bahwa di setiap pergantian pemerintahan khususnya dalam pergantian Menteri Pendidikan tentunya beliau-beliau ini rupanya ingin memiliki legacy gitu kan ya, legacy itu warisan mungkin ya. Jadi harus ada sesuatu yang menjadi peninggalan daripada Menteri Pendidikan itu sendiri. Ya, entah itu Menteri Pendidikan kemarin itu ada Nadiem Makarim, kemudian selanjutnya ada siapa itu sempat ya Anies Baswedan juga sempat, kemudian sebelumnya ada Muhammad Nuh dan sebagainya. Tentunya mereka ingin memiliki sebuah peninggalan yang diwariskan untuk pendidikan kita yang memang tujuannya untuk kebaikan dan juga kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi memang pada tatarannya kita sebagai seorang stakeholder atau implementator penerap ya yang menerapkan kurikulum tersebut di lapangan seringkali memiliki banyak hambatan, memiliki banyak tantangan dan juga tentunya ya tentunya tidak lepas dari hambatan dan juga tantangan yang dihadapi. Nah, kemudian tadi saya sempat menyimak juga terkait dengan inovasi. Memang inovasi tersebut saya kira tadi sudah disampaikan juga bukan hanya sekedar tentang digital, teknologi dan lain sebagainya, tapi memang inovasi kurikulum ini ya seringkali diharapkan pada
berbagai keterbatasan yang tadi disampaikan, keterbatasan seperti sarana prasarana yang kurang memadai atau yang minim, kemudian keterbatasan SDM, ya, kemudian adanya resistensi perubahan, kemudian adanya juga kurangnya pelatihan-pelatihan, ya. Namun saya kira, ya menurut hemat saya, inovasi itu tidak harus selalu berskala besar, ya, atau membutuhkan sumber daya yang tinggi, ya, atau sumber daya yang banyak. Ya, justru banyak inovasi kurikulum itu bermula dari titik-titik kecil, ya, yang nah, tetapi dari titik-titik kecil itulah kemudian bisa memiliki dampak yang sangat besar, ya, jika kita lakukan secara konsisten dan juga eh, 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 apa namanya eh, eh, konsisten dan juga eh, terus-menerus seperti itu. Nah, tadi disebutkan juga bagaimana kemudian titik awal kita untuk memulai inovasi kurikulum PAI, ya meskipun kita berada dalam keterbatasan, ya, namun hal itu bisa diatasi dengan cara yang pertama, kita mulai dari diri sendiri sebagai seorang guru, khususnya sebagai guru PAI. Dengan cara apa? Yang pertama, inovasi itu bisa kita mulai dari cara kita sebagai guru menyampaikan materi. Ya, misalnya kita sebagai seorang guru yang tadinya menggunakan metode ceramah, ya, ketika mengajar siswa, kita ganti menjadi metode diskusi kelompok, ya, atau juga bisa menggunakan menggunakan studi kasus, atau bisa juga menggunakan refleksi bersama. Itu sebagai bentuk inovasi yang bisa kita lakukan, ya. Kemudian, ya, kalaupun memang ada sarana dan prasarana yang memadai, yang yang mumpuni mungkin yang dimiliki, kita juga bisa memanfaatkan media yang ada, seperti contohnya memutar video yang ada di YouTube atau di TikTok dan lain sebagainya, yang tentunya memiliki konten-konten Islami yang relevan, ya, tanpa harus membuat sendiri, ya. Kalaupun memang belum sempat membuat, kita juga bisa memutar video yang sudah ada, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan RPP, ya, atau silabus secara kontekstual. Dalam penyusunan RPP atau silabus, ya, guru bisa menyisipkan isu-isu lokal seperti kearifan budaya setempat atau nilai-nilai kekinian yang dekat dengan kehidupan siswa, ya, seperti etika digital, bagaimana kemudian siswa kita arahkan penggunaan digital itu, jangan sampai kemudian setelah pulang sekolah full, gitu kan, dari sore sampai malam, gitu kan, bahkan sampai ada yang begadang, gitu kan, sampai paginya itu mereka banyak yang mengantuk, itu karena kurangnya monitoring kita, ya. Kalau kita memang agak agak terbatas karena memang kita tidak 24 jam mengontrol atau mengawasi kehidupan mereka, karena yang banyak mengawasi itu ya di rumah pastinya orang tua mereka atau keluarga besarnya, seperti itu. Tapi kita tentunya memberikan arahan-arahan kepada mereka agar bisa membatasi, ya, agar tidak tidak mempengaruhi prestasi mereka, seperti itu. Kemudian eh, tentunya ini tidak membutuhkan biaya ya tambahan, gitu kan, ya, karena kita cukup mengotak-atik, gitu kan, RPP atau silabus yang sudah ada, kemudian disesuaikan dengan tadi eh, aspek daripada isu-isu lokal yang berkembang yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang sederhana, ya, tanpa harus kita membuat aplikasi atau membeli alat yang mahal. Ya, kita sebagai guru bisa memanfaatkan semisal memanfaatkan WhatsApp, ya, menggunakan Google Form, ya, atau juga barangkali Bapak Ibu ada yang bisa mengoperasikan Canva, itu juga bisa
membuat tugas atau juga bisa membuat kuis ya bagi anak-anak yang interaktif seperti itu. Ya tentunya memang perlu pelatihan seperti ini, tidak bisa ya mungkin ada beberapa yang mungkin memiliki latar belakang pengetahuan pelajaran TIK gitu ya mungkin bisa secara otodidak mengoperasikannya. Tapi bagi yang memang masih perlu banyak belajar ya harus ada pelatihan-pelatihan yang baik skala besar atau skala kecil. Skala besar ya tentunya dengan melibatkan seluruh guru ya misalkan skala sekolah membuatkan pelatihan atau misalkan skala kecil mungkin kita membuat diskusi kecil-kecilan sambil ngopi gitu kan sambil makan gorengan gitu kan bagi guru-guru yang bisa misalkan Pak Sumario gitu kan misalkan diminta untuk memberikan pelatihan misalkan guru memiliki guru binaan misalkan ya satu guru memiliki guru binaan 5 orang itu tentunya bisa sangat membantu sekali ya untuk bisa memeratakan kemampuan digital dan teknologi kepada guru-guru yang memang masih dalam tanda kutip gagap dalam teknologi seperti itu. Ya, saya kira memang tidak ada yang gagap dalam teknologi karena memang sudah bisa mengoperasikan smartphone kita aja itu sebetulnya sudah menjadi modal yang sangat penting gitu kan. Tinggal bagaimana kemudian kemauan dan juga eh, tekad kita untuk bisa seperti itu. Ya kalau kita langsung menyerah, mudah putus asa, ya sudah itu tidak ada lagi ruang bagi kita untuk maju ya dalam memperjuangkan pembelajaran dan juga pendidikan kita seperti itu. Atau kita juga bisa meminta ya siswa untuk membuat konten-konten yang Islami ya keislaman sederhana seperti membuat poster dakwah digital gitu kan ya tentunya itu bisa lebih bermakna bagi siswa. Jadi sambil mereka membuat itu tentunya mereka dalam otak mereka itu sambil kemudian menstimulus gitu kan ya menstimulasi oh ternyata pelajaran yang dimaksud di materi Al-Quran hadis ini maksudnya seperti ini oh ternyata materi fikih ini maksudnya seperti ini jadi secara tidak langsung itu mereka bisa paham ya tanpa mereka harus membaca tapi mereka ya sambil kemudian mengotak-atik mengedit dan lain sebagainya itu tentunya lebih bisa ada bisa menjadi sebuah alternatif bagi siswa atau juga bisa membuat video pendek ya video pendek itu misalkan drama kecil-kecilan misalkan praktek misalkan bagaimana dalam akidah akhlak itu ada adab murid kepada guru ya misalkan murid diminta untuk bikin video yang nanti menampilkan siapa yang jadi murid siapa yang eh, memiliki lakon sebagai guru gitu kan misalkan eh, adab yang benar misalkan anak lagi berjalan kemudian dari adab yang tidak benar dulu adab yang salah misalkan anak ada beberapa rombongan maju gitu kan kemudian ada guru yang sedang jalan dalam yang jalan eh, berlawanan arah gitu kan ya ada yang langsung biasa saja gitu kan itu yang salah tapi yang benar seperti apa misalkan jalan barengan kemudian ada guru mereka mengucapkan salam kemudian sambil eh, mencium tangan dan lain sebagainya itu termasuk bagian daripada video pendek yang menampilkan materi pembelajaran ya tentunya itu juga sesuai dengan kemampuan mereka ya kita tidak boleh kemudian eh, meminta mereka yang memaksa mereka untuk seperti konten-konten kreator. Wah, itu sudah levelnya level berbeda. Jadi kita usahakan mereka membuat yang sesuai dengan kemampuannya saja seperti itu. Walaupun memang jelek kita apresiasi sebagai bentuk belajar mereka seperti itu. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi antar guru ya. Inovasi seringkali lebih efektif ya jika dilakukan secara kolaboratif baik sama guru PAI atau juga kita bisa bekerja sama dengan guru-guru mata pelajaran lain ya entah itu guru IPS, guru bahasa Indonesia atau guru BK untuk membuat proyek lintas mata pelajaran yang memuat nilai-nilai Islam. Ya, sehingga
Ya, kolaborasi ini bisa mengurangi beban individu dan menghasilkan ide yang lebih variatif gitu kan ya, seperti itu. Bagaimana kemudian dari PAI, kemudian dari IPS dikolaborasikan, tentunya insya Allah akan ada titik temu gitu kan itu. Asal tidak dipaksa-paksakan gitu. Ya. Yang berikutnya ya, melibatkan siswa dalam proses, dalam artian tanyakan kepada siswa apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi minat daripada mereka dalam belajar PAI, ya, libatkan mereka dalam menentukan metode ya, atau produk akhir pembelajaran, semisal membuat podcast tentang keislaman misalkan. Ya, podcastnya ya nggak melulu tentang misalkan harus ada mikrofon dan lain sebagainya, ya kita buat saja suasananya suasana yang sunyi misalkan, yang tidak banyak gangguan, misalkan di ruang kalau ada ruang komputer ya ruang komputer di situ, kemudian kita setting dengan segala macam ya, kita menggunakan kamera HP saja mungkin, setelah itu dilaksanakan namanya podcast dan lain sebagainya ya, sehingga tentunya ketika siswa merasa dilibatkan ya mereka akan lebih termotivasi dan pembelajaran tentunya akan lebih meaningful, akan lebih bermakna seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ya, inovasi itu bisa dimulai dari ruang kelas, dari kita sebagai guru dengan langkah-langkah kecil yang disesuaikan dengan realitas. Yang paling penting adalah ya, mindset itu kan ya, mindset kitanya gitu ya, mindset yang terbuka, tentunya juga kemauan untuk terus belajar dan juga terus mencoba. Keterbatasan bukanlah sebagai penghalang, tapi justru menjadi sebuah lahan yang subur untuk menciptakan cara-cara baru yang lebih efektif dan juga kontekstual. Ya, seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Tentunya banyak sekali kekurangan yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa belajar dan belajar dan belajar. Apa yang tadi disampaikan bukan menjadi patokan utama, tapi Bapak Ibu bisa belajar dari manapun sehingga akan memperkaya ilmu dan juga wawasan Bapak Ibu sekalian. Sekian mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon izin. Ini berarti apa namanya? Sebelumnya kalau kita lihat di apa namanya? Saya sebenarnya kemarin saya kira memang libur gitu ya. Jadi akhirnya minggu kemarin tidak ada perkuliahan. Tapi ternyata memang ada beberapa dosen yang sudah memulai kuliah juga seperti itu. Sehingga kalau kita lihat dari mata kuliah lain itu sudah pertemuan ke-11 kalau tidak salah ya. Nah, sehingga kalau kita sekarang masih di pertemuan 10, jadi hemat saya mungkin nanti untuk pemateri selanjutnya mohon untuk dipersiapkan saja gitu Bapak Ibu ya. Mohon dipersiapkan bentuk apa namanya, menambal pertemuan yang kemarin ya. Jadi kita bagaimana kalau misalkan di minggu ini kita laksanakan 2 perkuliahan baik secara sinkronus maupun asinkronusnya, itu berarti di pertemuan yang 11 gitu kan ya, di materi yang berikutnya seperti itu, untuk bisa mengejar ketinggalan mata kuliah yang lain. Nanti khawatirnya mata kuliah yang lain sudah UAS, kita masih ada pertemuan satu lagi. Nah, itu jangan sampai masih ada tanggungan seperti itu. Atau bagaimana nanti baiknya, monggo untuk Pak Kosma atau Pak PJ nanti bisa japri saya. Sekiranya memang belum siap ya tidak apa-apa gitu kan ya. Kita tidak memaksa ataupun seperti apa. Ini hanya sekedar memberikan apa namanya alternatif seperti itu, atau sekedar saran saja seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf dan terima kasih banyak atas kehadiran dan juga partisipasinya hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama dan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin.
wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.